Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memperbaiki sistem rem. Di sini sudah ada 4 atau 5 partisipan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memperbaiki sistem rem. Yang pertama yaitu menggunakan peralatan dan keselamatan kerja dengan pengaman. Yang pertama dengan baju kerja, yang kedua kacamata pelindung, yang ketiga safety shoes, yang keempat helm kerja, yang kelima sarung tangan, dan yang keenam yaitu pelindung telinga. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem rem, yang dimana pengertian sistem rem ini secara umum adalah suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau menghentikan suatu perputaran. Misalkan perputaran roda kendaraan sepeda motor kita. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem rem. Prinsip kerja sistem rem adalah mengubah tenaga kinetik menjadi panas dengan cara menggesekkan 2 buah logam pada benda yang berputar. Sehingga putarannya akan melambat. Dengan demikian, laju perputaran roda kendaraan menjadi pelan atau berhenti. Dikarenakan adanya kerja rem atau gesekan kampas rem. Selanjutnya yaitu fungsi dan jenis kendaraan dan jenis rem kendaraan. Yang pertama fungsi rem. Fungsi dari rem yang pertama adalah untuk memperlambat kecepatan atau menghentikan gerakan roda kendaraan. Yang kedua yaitu mengatur kecepatan selama berkendara. Dan yang ketiga untuk menahan kendaraan saat parkir dan berhenti pada jalan yang menurun atau menanjak. Yang selanjutnya yaitu jenis rem, yang dimana pada jenis rem ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu rem cakram atau sering disebut dengan disc brake. Prinsip kerjanya adalah sepasang pad yang tidak berputar menjepit rotor piringan yang berputar menggunakan tekanan hidrolis, menyebabkan terjadinya gesekan yang memperlambat atau memberhentikan kendaraan. Gambarnya yang seperti ini ya untuk rem cakramnya. Selanjutnya yaitu rem tromol atau sering disebut dengan drum brake yang bekerja dengan menggunakan sepasang sepatu yang menahan bagian dari dalam tromol yang berputar bersama-sama dengan roda, baik secara hidrolis maupun mekanis. Baik, ini contoh seperti gambar ini, rem tromol. Selanjutnya yaitu cara memperbaiki rem cakram depan motor yang benar. Rem cakram yang pertama yaitu rem cakram yang macet atau seret. Mengenai cara perbaikannya rem cakram depan motor adalah untuk kondisi rem yang macet dan seret. Kondisi rem yang macet dan seret ini dapat menyebabkan performa dari sepeda motor menjadi terganggu dan berisiko menimbulkan kondisi yang berbahaya. Jika hal tersebut menimbulkan kondisi yang berbahaya, maka sebaiknya jangan gunakan sepeda motor sebelum rem yang macet dapat teratasi atau diperbaiki. Dan selanjutnya kondisi rem yang macet atau seret dapat disebabkan oleh beberapa hal yang sepertinya yaitu kampas rem yang sudah habis, macetnya beberapa komponen pada rem cakram seperti piston dan pin, serta penggunaan bahan kampas yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu cara memperbaiki rem cakram yang benar itu ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki rem cakram motor yang macet maupun seret. Yang pertama yaitu kondisikan posisi motor pada kendaraan standar, tengah, dan usahakan diletakkan pada tempat yang datar. Yang kedua yaitu lepas roda bagian depan dengan melepas baut pada bagian tengah roda. Selanjutnya lepaskan kaliper dari dudukan yang berada di shock breaker setelah roda terlepas. Selanjutnya yaitu keluarkanlah minyak rem dengan melepas selang pada kaliper dan tampung minyak rem pada sebuah wadah. Hindari kulit dan bodi motor agar tidak terkena minyak rem yang membuatnya nanti pudar. Yang selanjutnya yaitu bersihkan piston rem dari kotoran dan karat dengan cara menghilangkan karat pada besi dengan bahan alami. Perhatikan juga apakah ada luka atau goresan. Jika ada komponen untuk memperhalus permukaan piston rem. Namun jika terluka parah maka gantilah bagian ini. Yang selanjutnya adalah bersihkan silinder rem cakram dari karat dan kotoran yang menempel. Dan yang terakhir yaitu setelah semua dibersihkan, pasang kembali semua komponen ke sepeda motor, lalu lakukan kegiatan membleeding dan menyetel rem cakram kembali agar dapat normal digunakan. Cara menyetel rem cakram depan maupun belakang harus dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu masalah teknis lainnya juga dapat
tentang rem cakram yang ngempos atau masuk angin. Masalah teknis lainnya yang juga dapat terjadi pada rem cakram depan motor adalah kondisi di mana rem depan mengalami ngempos atau masuk angin, sehingga rem cakram tidak berfungsi dengan baik atau benar untuk membantu menghentikan laju sepeda motor ketika digunakan. Rem cakram yang masuk angin tersebut dapat terlihat dari kondisi rem yang diletakkan namun tidak terasa berat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya minyak pada komponen rem cakram. Selanjutnya yaitu cara memperbaiki rem cakram depan motor yang benar. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama itu siapkan minyak rem dan beberapa alat yang dibutuhkan seperti kunci, tang jepit, dan alat lainnya. Yang kedua, lakukan pengetesan angin kaliper dengan cara mengendorkan baut, pembuangan, dan kemudian tekan tuas rem sampai oli keluar dan tutup kembali. Yang ketiga, buka penutup penampung minyak rem pada bagian atas dan bawah untuk mengembalikan fungsi rem. Yang keempat, usahakan untuk tidak mencecerkan minyak rem pada tangan dan bodi motor. Selanjutnya yaitu setting ulang rem dan perhatikan gelembung udara pada master rem. Jika masih terdapat gelembung udara, lepas bagian atas master dan keluarkan udara tersebut. Selanjutnya yaitu kembalikan semua komponen dan baut dalam keadaan seperti semula. Penyebab dari rem tromol motor yang rusak ada 4, yang dimana yang pertama yaitu kampas yang sudah aus. Masalah kampas yang sudah aus ini sering terjadi karena penggunaannya yang intens. Kondisi yang menyebabkan rem tromol tersebut rusak adalah kampas yang mulai aus, baik karena penggunaan yang kurang tepat atau usianya penggunaannya yang terlalu lama. Dan yang kedua yaitu bagian kampas tromol yang kotor. Yang perlu diperhatikan agar mesin tidak rusak atau tidak berfungsi adalah menjaga kebersihan pada mesin, begitu pula pada rem tromol. Karena itu kita harus sering membersihkan bagian kampas, baik pada kampas rem tromol atau rem cakram sehingga akan berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu pegas rem kendor. Kondisi lain yang dapat memicu rem tromol ini tidak berfungsi adalah sebagaimana mestinya adalah pegas rem yang sudah kendor. Keadaan ini membuat pegas tersebut tidak dapat menarik rem dengan optimal. Akibatnya kampas rem akan bergesekan terus-menerus dengan rem tromol yang menimbulkan panas berlebihan. Yang terakhir adalah kabel rem macet. Kondisi kabel rem macet ini juga memicu masalah rem tromol rusak. Untuk mengganti kerusakan tersebut, sebaiknya Anda melumasinya sehingga tuas rem tersebut dapat kembali bekerja dengan baik. Akan tetapi, apabila kondisi kabel tersebut sudah kendor, sebaiknya kita menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya yaitu memperbaiki rem tromol motor yang rusak. Untuk mencegah terjadinya berbagai masalah pada motor seperti rem tromol, sebaiknya kita selalu mengecek dan menservis secara rutin. Namun kita juga harus melakukan beberapa hal sebagai berikut yang dirasa rem tromol bermasalah. Yang pertama yaitu tentukan jenis kampas yang akan digunakan. Yang kedua ganti rem cakram. Yang ketiga bersihkan sistem rem tromol dan apabila benar-benar rusak maka sebaiknya Anda menggantinya. Yang terakhir yaitu selalu setel pengatur tuas rem tromol dengan cara mengencangkan mur pada bagian pegas rem. Selanjutnya yaitu ada kelebihan rem cakram sepeda motor. Yang pertama yaitu bentuknya yang simpel dan kecil. Yang kedua model rem terbuka. Yang tiga pengiriman efektif teknologi hidrolik. Dan yang keempat durabilitas baik atau awet. Selanjutnya yaitu kekurangan dari rem cakram sepeda motor ini sendiri adalah yang pertama itu komponennya itu bisa dibilang kecil. Dan yang kedua itu lebih cepat aus. Dan untuk yang ketiga itu lebih cepat kotor. Dan yang keempat mempengaruhi velg dari sepeda motor itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kelebihan rem tromol dari sepeda motor adalah tidak mudah terkena kotoran dan debu. Yang selanjutnya yaitu sistem rem yang mudah dan harganya yang murah. Yang ketiga yaitu kinerja pengiriman yang lembut. Dan yang terakhir mampu menahan beban yang besar. Yang selanjutnya yaitu kekurangan rem tromol pada sepeda motor. Yang pertama yaitu rem tidak terlalu pakem karena penghentiannya yang hanya menggunakan sistem gesekan dan bukan cengkeraman. Tentu hasil pengirimannya tidak terlalu pakem dan instan, tidak seperti rem cakram. Bagaimana yang sudah saya rasakan pada motor Supra yang saya pakai.
Yang selanjutnya yaitu penggantian kampas relatif lebih lama dan rumit. Tidak seperti rem cakram dan tidak perlu mencopot as roda dan membuka drum untuk mengganti kampas di rem tromol. Penggantian kampas relatif lebih membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan rem cakram, yang dimana rem cakram tinggal mencopot baut kaliper. Yang ketiga yaitu bisa dibilang tidak enak dipandang karena aspek keindahan berkurang jika menggunakan rem tromol ini. Di sana ada tuas yang mengganggu objek mata melihat bulatnya ban. Berbeda dengan rem cakram yang pastinya lebih enak dipandang dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu membuang udara palsu, air bleeding, sistem rem cakram hidrolik. Bagaimana cara mengeluarkan udara palsu dari sistem hidrolik ini? Dengan cara yang pertama itu mengeluarkan gelembung udara dan mengganti minyak serem. Yang kedua yaitu siapkan selang transparan dan pasang pada baut nepel di kaliper. Yang ketiga tekan tuas rem secara berulang-ulang dan tahan. Yang keempat kendorkan baut nepel maka minyak rem bersama udara akan keluar. Yang selanjutnya kencangkan kembali baut nepel dan lakukan langkah di atas sampai udara habis. Yang selanjutnya yaitu ada komponen rem cakram, di mana komponen ini ada piringan rem atau disk, ada brake caliper, ada piston seal, ada nipple bleed, ada brake pad, dan ada juga kaliper bracket. Baik, komponen rem tromol adalah ada brake drum, brake lining, brake shoe, brake cam lever, brake cam, return spring, tuas penghubung, ancur pin, dan juga pedal rem. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman semua dapat memahami tentang pembahasan yang saya berikan? Dapat. Oke, terima kasih. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang memperbaiki sistem rem. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.